menunjukkan bahwa kecepatan pengetahuan itu telah bertambah dengan luar biasa sekali. Kita sekarang ya berkomunikasi saudara-saudara dulu dengan surat, telegram dan sebagainya, telepon kemudian meningkat akhirnya menjadi fax ya, kemudian menjadi email, kemudian melalui BlackBerry Messenger atau SMS dan sebagainya. Kita coba lihat bagaimana kecepatan pengetahuan itu melalui bidang komunikasi, luar biasa sekali ya, luar biasa. Saudara-saudara banyak yang pakai iPhone ya. Saya coba lihat mana saya punya iPhone. Ini iPhone ini ada Alkitab ya, lebih kurang di dalam 50 bahasa. Ada tulisan, saya punya Ellen G. White, yaitu satu buku tulisan seorang penulis pada abad ke-19, lebih dari 100 bukunya ada di sini. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa berkoneksi dengan kemana saja seluruh dunia melalui kita punya iPhone. Saudara kan bisa buka. Tadi saja acara tadi pagi ada acara Kevin bercerita, ada orang ambil videonya, dia sudah langsung masuk di Facebook dan saya lihat dia punya iPhone. Sudah mengetahui luar biasa sekali ini pengetahuan ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian kita coba lihat soal berbicara tentang nubuatan. Nubuatan artinya Yesus telah dinubuatkan dan betul-betul apa? Terpenuhi. Betul atau tidak nubuatan itu terpenuhi? Nah, kita coba lihat luar biasanya nubuatan tentang Yesus itu. Ada seorang yang bernama Dr. James Strange yang dia mempunyai apa yang disebut probabilitas statistik. Dikatakan kemungkinan tergenapi ya, kemungkinannya itu ya adalah 1 dari berapa ini ya? Kalau ini 1000 ya, kemudian 1.000.000, 1.000.000.000, 1 triliun, 1 kuadrilan, quintriliun, wah sebutnya pun susah lagi. Kemungkinan probabilitasnya itu, terpenuhnya itu, kemungkinannya itu begitu banyak saudara-saudara. Nah, misalnya kita coba lihat teori daripada probabilitas itu. Misalnya, nubuatan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ini menunjukkan satu perkara yang tidak mungkin sebab kemungkinan itu sangat kecil sekali. Ya. Misalnya sebuah kehidupan yang dituliskan sebelumnya, sebelum Yesus lahir, saudara-saudara, telah dituliskan bagaimana tempat dia lahir, penglihatan terhadapnya, cara dia lahir, cara kematiannya, sudah dituliskan. Mana mungkin manusia bisa, saudara-saudara? Itu hanya terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat kepada Alkitab dan kita bisa lihat misalnya tentang Yesus di dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Siapa ini? Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Sudah tahu ya, sebelum kelahirannya itu ya, itu Maryam bersama dengan Yusuf ada di mana? Mereka berada di Nazaret. Kalau seandainya dikatakan kepada mereka dan bertanya, kamu akan melahirkan anak di mana? Sudah pasti kata, ya di Nazaret. Pasti akan kata, ya di Nazaret, mau kemana saja ya. Pasti akan di Nazaret. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi sebelum lahir, ada perintah Agustus ya, yang mengatakan bahwa ia harus pergi ke Bethlehem. Dan itulah sebabnya Maryam dengan artinya diantar oleh Yusuf pergi ke Bethlehem dan akhirnya dilahirkan di kandang binatang ini Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini mereka baru tahu beberapa hari sebelum Maryam melahirkan Yesus. Kenapa? Sebab sudah dinubuatkan Yesus akan lahir di mana? Di Bethlehem. Wah, biasa sekali ini. Luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian. Misalnya kita ambil contoh Yesaya 7 ayat 14. Saat itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki, dan dia akan menamakan dia apa? Immanuel. Dan ternyata saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada Maryam, yang mengatakan
ya, dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31, kata malaikat itu kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamakan dia Yesus. Saudara-saudara sekalian, dikatakan anak muda, artinya anak darah, disebutkan dia adalah seorang yang masih perawan, bisa melahirkan. Itu sudah dikatakan lebih dahulu oleh Yesaya, lebih kurang 600 tahun sebelumnya. Luar biasa nubuat tentang Yesus. Bahkan pada saat malaikat itu menyanyi kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, kemudian saudara-saudara sekalian, kita ingat pengalaman daripada ini orang-orang Majus yang sudah mengadakan perjalanan yang sangat jauh, lebih kurang 1 bulan perjalanan untuk mencari apa itu bintang. Kenapa? Sebab sudah dikatakan dalam Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dari Yakub. Jadi waktu mereka melihat itu bintang yang aneh, mereka mengikuti perjalanan dan ternyata itu berada di Bethlehem. Saudara-saudara sekalian, hal yang luar biasa menunjukkan bahwa Alkitab itu benar-benar merupakan satu kegenapan nubuatan, menunjukkan kehebatan daripada Alkitab yang kalau kita baca makin lama kita dapat diyakinkan. Saudara-saudara sekalian, satu bukti yang lain daripada Alkitab itu berasal daripada Tuhan, yaitu adanya kesaksian daripada Alkitab. Kenapa? Alkitab ditulis oleh lebih kurang 40 orang. Dan siapa mereka? Ya, kalau kita latar belakangnya itu ada Musa di situ, ada Amos ya, itu adalah gembala, kemudian Petrus sebagai seorang nelayan, atau Lukas seorang dokter, kemudian Daniel seorang perdana menteri, ataupun juga Daud adalah sebagai seorang raja. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa 66 buku dalam Alkitab, dan ternyata apa yang terjadi saudara-saudara? 39 buku perjanjian pertama ditulis sebelum Yesus, dan 27 adalah sesudah Yesus. Ini untuk perjanjian baru. Jangka waktu penulisannya berapa lama? 1500 tahun. Namun yang luar biasa adalah ayat-ayatnya itu ternyata tidak bertentangan. Semua menunjukkan suatu jalan keselamatan bagi manusia, rencana Allah bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu sumbernya harus apa? Satu. Kalau saya tulis buku sekarang, ya, kemudian saudara Wiguna juga tulis buku, ya, tentang rokok misalnya, bisa isinya berbeda nggak? Ya. Bisa isinya berbeda. Ada orang yang mendukung rokok, ada orang yang tidak mendukung rokok, betul tidak? Tetapi bagaimana ini Alkitab yang ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun dengan penulisan latar belakang yang berbeda dalam jangka waktu yang lama, dan ternyata saudara-saudara sekalian isinya ternyata saling mendukung satu sama lain. Luar biasa hebat daripada Alkitab ini. Itulah sebabnya kita tiba kepada 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 yang mengatakan, sama-sama kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah Bapak, nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak Allah sendiri. Sebab tidak pernah dibuat dan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau begitu kita lihat, ternyata bahwa sumbernya adalah Allah saja. Ya, baik. Ada lagi hal yang sangat penting yang kita harus ketahui ialah bahwa Alkitab itu dapat mengubah kita. Ya. Alkitab ya bisa mengubah kita. Lebih kita baca Alkitab, maka Alkitab itu dapat lebih mengubah kita. Disebutkan, mungkin seorang pernah mendengar, ada perjalanan seorang kapten kapal menuju ke lautan Pasifik, dan di tempat itu ada orang-orang yang dahulu adalah dikenal sebagai orang kanibal yang selalu makan manusia, ya. Dan ternyata waktu tiba di sana, kapten kapal itu turun dari kapalnya, kemudian bertemu dengan seorang yang sedang duduk di bawah sebuah pohon dan sedang membaca sebuah buku. Jadi tanya, Pak, buku apa ini? Wah, saya sedang baca buku Tuhan. Langsung ini kapten kapal ketawa terbahak-bahak. Wah, kami di negara saya tidak percaya lagi nih buku Tuhan. Langsung dia lihat kepada kapten kapal, langsung katakan begini, dulu sebelum Alkitab ini datang ke pulau ini, kami biasa tangkap orang sepenipuan, kami sembelih dan kami makan. Sekarang, kalau saat kami sudah percaya pada Alkitab ini, kami bisa mencintai Tuhan. Mana lebih baik? Apakah saya buang Alkitab ini dan saya tangkap, kami sembelih dan kami makan Tuhan? Saudara-saudara sekarang, Alkitab dapat mengubah manusia.
banyak sekali tempat-tempat di mana tidak ada penjara. Kenapa? Sebab sistem pemerintahannya adalah berdasarkan akan Alkitab. Alkitab sungguh dapat mengubah manusia. Turunan saya datang dari Cina, ya, dari Tiongkok, ya. Kita berfamilia dengan saudara Wagina begitu. Kita sama-sama saya Wang, ya. Jonathan Kuntaro itu nama pendek saya, saudara. Nama panjang saya adalah Jonathan Kuntaro Winata Uigyo Kun Huang Ikun. Ya, jadi Huang artinya Ui, ya. Ya, soalnya lebih guna. Itu adalah Ui, satu nama keluarga Cina. Itu keturunan Shi Huangdi, kaisar pertama dari Cina. Ini keturunan raja. Baik, kembali kepada Tuhanku di Cina. Satu waktu dia diajak oleh temannya untuk ke gereja, dia bilang, oh enggak mau. Ya, dia memang sama sekali tidak mau pergi ke gereja. Dibujuk berapa kali tetap dia tidak mau. Kemudian dia suka nonton sandiwara. Jadi dia katakan kepada temannya orang Kristen, kata, ayolah kita ke gereja. Dia bilang enggak mau, tetapi dia suka ke sandiwara. Jadi dia ajak temannya orang Kristen pergi nonton ke sandiwara. Oh enggak mau saya. Oh kalau gitu saya tidak mau. Oh begini saja. Oke, kita berunding ya. Minggu malam kita pergi nonton sandiwara, tetapi minggu pagi, ya, Sabtu malam ke sandiwara, tetapi minggu pagi sama-sama kita ke gereja. Akhirnya mau dia. Dia masuk ke gereja, dia duduk untuk pertama kali, dia duduk di belakang, saudara-saudara, sebab dia pemalu. Orang pemalu biasanya duduk di belakang. Kemudian saudara-saudara, dia duduk di sana, kemudian dia pikir, saya mau cepat pulang secepat-cepatnya kalau sudah selesai ini acara. Tetapi pendeta mendadak, tinggal sebentar, saya mau kasih hadiah. Wah, pikir-pikir mau dapat hadiah, oke lah saya tinggal sebentar. Jadi waktu dia dapat terima itu hadiah, wah, dia menyesal tinggal. Sampai dikasih Alkitab Perjanjian Baru. Saya kan bukan orang Kristen, lebih bagus saya buang saja ini Alkitab. Tetapi dia pikir-pikir, oh ini kertasnya kok tipis, bagus untuk jadi pembungkus rokok. Jadi dia mulai waktu dia sobek lembaran pertama daripada buku Matius, saudara-saudara, dia taruh tembakau, dia gulung, kemudian dia enak juga ini Matius. Kemudian dia jadikan ini buku Matius semuanya ngaji loh. Dia isap buku Matius. Kemudian buku Markus, ya, mengalami nasib yang sama, lenyap jadi abu. Kemudian masuk kepada buku Lukas. Kemudian pikir-pikir, kenapa saya tidak buat dua hal saat yang sama, ya. Saya baca dulu, kemudian baru bikin rokok. Dia baca, tidak mengerti, ya. Dia sobek lagi, dia taruh tembakau, dia gulung, dia isap. Wah, masih enak ini Lukas. Dia akhirnya Lukas juga lenyap dari abu, masuk kepada buku Yohanes. Kemudian Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Tiba-tiba dia tertegun. Kemudian dia baca lagi, renungkan lagi, dia tertegun, dan dia terjemah. Kenapa? Yang terbaca adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ya, kepadanya tidak kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia pikir, wah, di Cina itu, saudara-saudara, kalau satu anak laki-laki itu anak yang paling berharga. Pada waktu itu kalau ada peperangan dia bisa bebas wajib militer. Kalau satu keluarga hanya ada satu anak, ya. Kalau sekarang lain, semua keluarga anaknya satu kalau sekarang, ya, di Cina. Tetapi dulu itu sangat berharga. Kenapa? Sebab anak tunggal laki-laki yang membawa apa? Syekh namanya, membawa marga namanya, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya sangat berharga. Dia pikir kalau Tuhan itu punya 10 anak, dikasih satu masih nggak apa-apa. Tetapi Tuhannya hanya satu. Kalau begitu Tuhan itu begitu mencintai saya. Kalau begitu saya pun harus mencintai dia. Dia tidak bikin rokok lagi, ya. Dia terus baca-baca sampai dia selesai buku Wahyu. Dia kepengen baca buku Matius, Markus yang dia sudah isap. Jadi tidak ada cara yang lain. Dia harus kembali lagi ke gereja supaya dapat hadiah lagi. Jadi betul-betul dia datang, saudara-saudara, dia dapat hadiah. Kemudian, ya, dia mulai datang ke gereja, baca Alkitab. Kemudian waktu revolusi komunis di Cina, dia
pergi ke Taiwan, ketemu dengan seorang pendeta gereja masuk hari ke-7 ya, dan akhirnya menjadi seorang Kristen gereja Advent. Saudara-saudara sekalian, ingatlah anak pria itu berharga di hadapan Tuhan ya. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat ya, bagaimana Alkitab itu dapat mengubah manusia. Luar biasa sekali. Lebih banyak kita baca Alkitab ya, lebih banyak perubahan yang kita alami. Anda harus khawatir kalau suami Anda tidak baca Alkitab. Wah, kalau tidak setia kepada Tuhan, Anda juga tidak setia kepada Anda. Jadi Anda harus ajak anak keluarga Anda baca Alkitab, sebab dengan demikian hidupnya dapat berubah. Kemudian satu hal yang luar biasa, Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Apakah betul demikian? Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang luar biasa sekali. Luar biasa bahwa firman Allah tidak bisa dimusnahkan. Ternyata dalam masa sejarah kekristenan ya, banyak orang yang coba merubah untuk mau coba memusnahkan Alkitab. Misalnya di Prancis waktu zaman Voltaire, dia katakan semua Alkitab dikumpul dan dibakar, abunya disiram dibuang ke sungai Rhine. Tetapi sementara abu itu berjalan ya,